Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembuatan hiasan busana, yaitu tentang rangkuman dari materi awal hingga yang Ibu jelaskan kemarin. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian mengisi link presensi yang telah saya sampaikan di atas. Kemudian jangan lupa apabila ada yang tidak hadir bisa menghubungi saya untuk absensi izin. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini adalah tentang rangkuman dari seluruh materi pembuatan hiasan busana. Nah, pengertian sulaman. Sulaman adalah suatu kerajinan berupa hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan menggunakan berbagai macam tusuk hias dan benang hias. Ada pula yang menyebutkan teknik membuat ragam hias pada permukaan kain dengan menggunakan tusuk hias dan benang hias. Jadi untuk sulaman itu memiliki banyak artian ya, sesuai dengan ahli masing-masing. Kemudian alatnya untuk membuat sulaman itu ada jarum tangan, pemadangan, gunting, terus ada clipper, ada alat ukur atau meteran, penggaris, kertas transparan, pendedel, tepung jari, kain, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk pengertian tusuk hias, di sini ada tusuk hias. Tusuk hias itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tusuk dasar dan tusuk variasi. Tusuk dasar itu merupakan tusuk yang mendasari dari semua tusuk variasi. Nah, untuk tusuk variasi itu bisa penggabungan antara beberapa tusuk dasar atau bisa pengembangan dari beberapa tusuk dasar. Nah, ini adalah contoh-contoh tusuk dasar. Ada celucur, flanel, tangkai, silang, tukang jejak, baston. Nah, ini juga masih tentang tusuk dasar, pipih, rantai, ada pelestrina. Jadi tusuk dasar itu bermacam-macam ya. Nah, kemudian untuk tusuk variasinya itu bisa menjadi tusuk golping, yaitu penggabungan antara dua buah tusuk jelucur yang dikerjakan secara bolak-balik atau tusuk tukang jejak. Kemudian ada biku lilit. Nah, di situ adalah tusuk biku yang dililit. Ada juga rantai persegi. Ada juga nih di sini ada rantai berganda, ada rantai terbuka. Nah, ini jadi pengembangan dari tusuk rantai. Kemudian ada tusuk pipih yang diikat, ada tusuk baston tutup, ada tusuk flanel ganda. Itu seperti penggabungan-penggabungan saja. Nah, kemudian jenis sulaman ada dua, yaitu sulaman putih dan sulaman warna. Untuk sulaman putih itu benang menyesuaikan dengan warna kain. Bisa saja jika kainnya kuning, benangnya juga kuning, atau mungkin lebih muda atau lebih tua. Untuk sulaman warna menggunakan benang yang beraneka ragam pada kain polos. Macam sulaman putih ada sulaman Inggris, Richelieu, Perancis, bayangan, dan metalase. Kemudian untuk sulaman warna seperti pita, fantasi, aplikasi, mekatkan benang, inkrustasi, dan masih ada banyak lagi. Nah, untuk sulaman fantasi adalah sulaman yang menggunakan bermacam-macam tusuk hias dan berwarna. Kemudian untuk tusuknya minimal adalah 3. Untuk sulam aplikasi adalah sulam lekapan atau lekapan ya, untuk melekatkan potongan aplikasi atau benda kain lain ke permukaan kain yang akan kita buat. Untuk ragam sulam aplikasi ada 2, yaitu Cina dan Persia. Untuk Cina adalah kain polos yang kita buat motif, sedangkan Persia mengambil motif yang sudah ada. Untuk jahit aplikasi, kemarin sudah saya bahas ya, ada 6, yaitu aplikasi standar, potong sisip, potong motif, lipat potong, penambahan renda, dan pengisian. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai hiasan.
sebagai penutup kerusakan pada busana atau lingkungan rumah tangga untuk memperindah tampilan sebuah produk, serta sebagai sarana edukasi. Nah, sarana edukasi di sini adalah apabila sulam aplikasi, biasanya ada yang bergambar berbagai macam mobil, berbagai macam hewan, bunga. Nah, itu biasa digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak ya. Nah, dari penjelasan Ibu ini, silakan kalian cermati, kalian pahami. Apabila kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar nanti ya. Kemudian, untuk tugasnya, silakan materinya dipelajari. Ibu juga sudah menyampaikan tentang soal di atas, ada link, silahkan kalian kerjakan. Itu bisa sebagai kisi-kisi persiapan untuk UKT besok. Jangan lupa juga untuk presensi kembali ya. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Nah, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa chat ke Ibu atau bisa juga melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita ucap alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.